Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bandung Foto Kamera kali ini. Bukan kali ini. Jadi di episode kali ini sedikit berbeda dengan episode yang lainnya karena gue coba di podcast. Jadi ini karena terusan podcast yang kemarin cerita tentang perbedaan apa tuh kemarin Canon M50 ya sama Sony Alpha 6400. Sekarang kita coba bahas tentang tripod. Jadi gue bakal coba jelasin fungsi dan beberapa perbedaan tripod yang mesti kalian ketahui. Berusaha panjang lebar, jadi mendingan sekarang kita intro dulu. Lupa kan tadi sebelum intro harusnya gue promo dulu. promosi apaan? Benar deh. Oke, seperti yang gue bilang dari awal tadi, di episode kali ini gue bakal bahas tentang fungsi dan beberapa perbedaan apa tadi tripod. Apa tadi tripod yang harusnya kalian ketahui. Jadi sebelum itu kita balik lagi intro dulu. Wah, yuk terus aja balik lagi intro. Jadi yang pertama bakal gue bahas di sini adalah fungsi utama tripod. Selain dari fungsi utamanya mengganti tangan buat handle kamera, ini musiknya perasaan dan musiknya perasaan jadi selain fungsi utama tripod itu mengganti tangan bagi para fotografer mau itu amatir ataupun profesional, fungsi lainnya sebagai sarana apa nih, jadi ngaco gini ya, ini baca skripnya jadi ngaco gini. Fungsi utamanya adalah sebagai pengganti tangan bagi para fotografer, baik itu amatir ataupun fotografer profesional. Biasanya dengan menggunakan tripod, pengambilan gambar bisa jadi lebih stabil dan tidak goyang ketika menekan tombol shutter. Nah, kalau gitu biasanya si fotonya itu kan otomatis bakalan lebih tajam kan? Lebih tajam dong. Lebih tajam dong. Karena fungsi tripod juga untuk meminimalisir gerakan ketika kita menekan tombol shutter atau tombol rana di kamera. Jadi kalau misalkan ketika kalian ingin bermain dengan menggunakan teknik seperti long exposure, terus mengambil gambar dengan objek-objek yang penuh detail kayak di foto-foto ini loh, itu foto-foto outdoor gitu loh. Nah, itu si tripod pasti bakalan berguna banget. Berguna banget. Nah, selain fungsi utama tadi, jadi ada beberapa fungsi lagi yang kalian ketahui dari tripod ini belum kalian untuk membeli tripod. Jadi masih kamar. Apa lagi? Jadi fungsi pertama di sini tripod itu berfungsi untuk menentukan ketajaman pada hasil foto yang kalian ambil, karena dengan menggunakan tripod kalian bisa menggunakan setting kamera di ISO yang standar. Yang pertama, memang sih ya kalau misalkan kita setting ISO rendah itu si kameranya otomatis bakalan lama ngambil fotonya kayak kita
main di long exposure, di teknik lighting, start lighting, terus star trail, terus light trail, ya pokoknya nanti kita bahas. Ada waktunya. Jadi yang kedua, ngomong-ngomong udah sering nyambut ya. Yang kedua, saat mengambil foto pada speed yang rendah, seperti contohnya pada teknik light painting, light painting, light trail, star trail, penning, motion blur atau semacamnya, guncangan sekecil apapun di kamera akan menimbulkan efek pada hasil foto yang didapatkan, dan pula gunanya tripod. Nah, kayak yang gue bilang tadi kan, jadi selain dari setting ISO yang rendah, di beberapa teknik pengambilan gambar kayak light painting, terus star trail, light trail, panning, motion blur gitu kan, itu di shutter speednya emang pakai shutter speed yang rendah ya. Nah, misalkan untuk mengambil gambar-gambar itu, si kameranya tuh harus tetap stabil kan. Kalau misalkan ada goncangan sekecil apapun, pastinya bakal mempengaruhi ke hasil foto. Oke, sebentar. Tadi nomor 2, light trail, light painting, star trail, penny, motion blur, dan semacamnya. Oke. Jadi misalkan si tripod tetap stabil. Yang ketiga, buat para landscaper atau yang senang dengan foto landscape atau ya foto-foto outdoor lah ya, tripod pastinya bakal sangat berguna banget untuk menyesuaikan angle dan menerapkan aturan outdoor. Selain itu, tripod berfungsi juga untuk menambah aman pada saat kalian berada di tempat yang tidak memungkinkan untuk mengambil foto yang harus mengambil gambar foto pemain pada saat kalian berjalan menggunakan lensa yang berukuran, artinya lensa yang berukuran besar dan tentunya bakalan menyusun kayak tenaga. Ini salah fokus sama kamera yang satu lagi. Dan ngomong-ngomong, kenapa gue pakai mic yang ini ya? Karena ini situasinya lagi di apa ya? Jadi buat kalian yang cari aksesoris kamera seperti lighting, tripod, ya pokoknya datang aja ke Ubur Townsquare lantai 1 blok B36. Jadi karena posisinya gue lagi di toko, ya tahu sendiri lah kalau di mau kayak gimana kan, pastinya berisik. Makanya gue pakai beginian, jadi kayak operator ATCS. Next, kita masuk ke pembahasan tripod, fungsi tripod yang lainnya. Nomor 4, itu pada saat mengambil foto panorama atau foto HDR, tripod juga berfungsi untuk menetapkan kamera agar stay pada sumbernya dan menjaga agar kamera tidak goyang pada saat mengambil gambar. Itu yang keempat. Next, ada nomor 5, tripod juga akan sangat berguna ketika kalian melakukan sesi foto keluarga. Nah ini ataupun sesi foto grup pada saat merayakan momen penting dan kalian tidak ingin ketinggalan untuk ikut foto bersama. Istilah tripod akan sangat berguna ketika tidak ada fotografer lain atau tidak ada orang yang bisa membantu mengambil gambar. Kalian tinggal pasang kamera di tripod lalu sekan di kamera atau menggunakan trigger jarak jauh untuk mengambil gambar. Ya, kayak kemarin, kayak pas bulan puasa kemarin kan, pastinya orang-orang ikut foto bareng kan semua. Terus kalian nggak mau ketinggalan momen, jadi kalian ikut foto. Terus kalau misalkan kalian punya tripod, bisa pasang dulu kameranya di tripod, pasang tripod,
set timer atau misalkan kalian punya trigger jarak jauh atau controller dari HP, karena sekarang kan sistemnya kebanyakan kamera itu udah pakai Wi-Fi atau Bluetooth gitu, jadi bisa dikontrol dari HP dengan next. Ngomong-ngomong gue haus. Aduh. Nomor 6. Udah nomor 6 lagi ya. Jadi nomor selanjutnya ya, benar nomor 6. Nah, ini pernah dengar makrofotografi kan? Ya. Buat orang yang senang makrofotografi juga merupakan salah satu makrofotografi juga merupakan salah satu karya yang paling banyak diminati di zaman sekarang. Teknik pengambilan gambarnya juga tidak sembarangan. Kalian harus menyeimbangkan kamera agar tidak goyang dan mempengaruhi hasil cetak. Karena itu diperlukan juga tripod agar kamera tidak berubah atau tidak goyang pada saat pengambilan gambar. Jadi ini bukan cuma buat mbak ini kebanyakan. Bukan cuma buat menyeimbangkan gambar pas pengambilan menyeimbangkan gambar. Kebanyakan juga sih landscape panorama atau HDR. Selanjutnya kita akan bersama yang misalkan kalian punya bisnis wedding fotografi atau pre-wedding atau acara-acara event lainnya. Tripod juga bakal tripod juga bisa jadi asisten kalian pada saat on stage. Karena tripod bisa jadi dudukan flash atau reflektor, atau tripod juga bisa jadi sistem untuk frame tempat memajang foto pada saat acara. Jadi banyak banget ya. Itu kan mesti ya, misalkan kita main di wedding saat acara nggak bawa penting atau nggak punya penting, kalian bisa pakai tripod. Itu mesti ya. asisten setia ya. Asisten pribadi. Tripod juga bisa menahan beban kamera, lumayan kan jadi tenaga pas hunting. Iya. Jadi banyak banget loh fungsinya. Kalau kalian lagi on stage. Selain dari fungsi di atas, kalian juga wajib tahu beberapa komponen yang penting dari si tripod ini. Salah satunya adalah kepala tripod atau tripod head. Ada beberapa jenis kepala tripod yang mungkin bakal membuat kalian bingung karena memilih tripod mana yang sesuai dengan keinginan kalian atau sesuai yang diperlukan untuk digunakan. Dan sebenarnya lumayan merepotkan juga sih ya kalau misalkan si tripod yang dipilih itu justru mempersulit pekerjaan kalian pas on stage. Lagi. Jadi ada beberapa tipe tripod head yang kalian ketahui. Yang pertama, tripod ball head. Tripod dengan ball head ini salah satu yang paling populer di kalangan para fotografer, dengan head yang berbentuk bola di atas dan bisa berputar ke berbagai macam arah, memungkinkan kalian untuk menempatkan posisi kamera dengan posisi apapun, tak hanya terbatas pada mode landscape dan portrait yang rata-rata kemiringannya punya kemiringan 90 sampai 180 derajat, tapi juga bisa mengambil gambar dengan muka lensa mengarah ke atas atau ke bawah, terus ke samping, kiri, kanan gitu kan, muter 360 derajat dengan memberikan fleksibilitas yang paling baik dalam berinteraksi dengan kamera. Tapi ada juga kekurangannya karena akan sulit menyesuaikannya jika dalam kondisi tertentu.
memang lumayan sih kalau misalkan jenis ballheadnya itu nggak ada tanda kekerasan, nggak ada tanda jadi kalian mungkin keyboard gimana, hinggapan posisi keyboard kayak gimana, emang sulit sih. Tapi jenis tripod head yang satu ini termasuk jenis yang paling mudah juga paling cepat digunakan dan disesuaikan. Emang enggak paling mudah, paling apaan tuh? Tunggu bentar. Tapi mungkin bagi kekurangan dan keluhan terbesar pada saat ini adalah kurangnya keakuratan pada saat mengambil gambar. Contohnya ketika kalian mengendurkan satu struk, kalian tidak hanya menyesuaikan satu sudut atau bidang kamera, jadi kalian harus menyesuaikan semuanya. Ini bisa membuat jengkel karena mengatur kamera dan kemudian tidak dia lumayan makan waktu sih intinya. Tapi kebanyakan di tripod yang punya tipe ballhead ini biasanya sudah ditempat waterpass dan ukuran ya, kayak penggaris ukurannya itu yang bisa membantu kalian sejajarkan kembali angle kamera yang sudah dilihat sebelumnya. Jadi di tripod itu ada contohnya, gua kasih gambarnya kayak gini. Nah ini si gambarnya itu isi gambarnya, si ukurannya itu nanti kalian bisa atur sesuai dengan tanda yang pertama, kamera, posisi kamera yang pertama ada di nomor berapa, dari atas berapa. Biasanya banyak yang kayak gitu. Next, yang kedua ada tipe fluid head. Tripod fluid head ini menjadi salah satu alat yang sangat diperlukan untuk menangkap gambar-gambar sinematik dan akan sangat cocok bila digunakan pada videografi. Nah, kan tadi pada videografi ya benar, pada videografi. Jadi tripod berkepala flip ini sangat direferensikan bagi para videografer yang ingin membuat sebuah video sinematik karena kelebihan flip tersebut yang smooth pada saat digunakan mengambil gambar dari segala arah. Kebanyakan fluid head bisa diatur arahnya miring ke atas atau ke bawah, setidaknya 75 derajat dan pen 360 derajat. Jadi hampir mirip sama si ballhead yang tadi. Cuma kalau ballhead biasanya itu kan ada sampai tuh si kameranya langsung diatur arahnya ke kanan 360 derajat. Tapi kalau ini si tripodnya punya pegangan itu. Nah itu bisa dirubah arahnya putar 360 derajat biasanya, atau kemiringan. Nah ada beberapa jenis tripod yang biasanya sudah dilengkapi feature seperti kemiringan headnya yang bisa disesuaikan dan lockheed, atau pennya bisa diatur sehingga user bisa melakukan kontrol arah lebih baik. Fitur penting lainnya adalah kemampuan menyeimbangkan atau counterbalance, yang tipis, stability. Fitur ini memungkinkan kalian untuk memiringkan kepala tripod ke arah satu ke bawah dan kemudian melepaskannya tanpa takut kemiringan kamera terlalu jauh atau terlalu lebar. Hampir sama, jadi sudah ada lockheadnya itu di tripodnya itu. Jadi kalau begitu kalian mengatur ke atas ke bawah tuh, si tripodnya bakal stay gitu. Si kameranya kalian ngatur kamera ke atas, jadi tetap stay kayak miring.
Ya mati lagi dia. Mati lagi dia. Apa gini bu? Nah, itu tadi sekilas tentang dua perbedaan antara ball head dan fluid head. Kepala tripodnya aja, baru kepala tripodnya. Jadi apapun tripod yang digunakan tentunya akan sangat berguna bagi kalian, Seperti contohnya pada saat kalian ingin mengambil gambar dengan gerakan atau arah kamera yang gampang diatur, seperti saat melakukan handle flutter, tapi takut kamera shaky saat menekan tombol shutter atau tombol rana, karena itu disarankan untuk menggunakan tripod ball head. Itu seperti yang gue bilang tadi. Jadi selain berfungsi untuk mengatur arahnya, itu si ball head memang kegunaannya misalkan kalian mau mengambil foto gak mau nanggung sama pennya, sama apa ya, kayak pegangannya itu nggak mau ribet, jadi udah kebiasaan handle kan sama kayak gitu kan. Seperti tripod yang dia ganti arah gitu kemana, terus ngambil gambar foto di mana gitu. Jadi lebih baik pakai ball head. apaan sih? Jadi jika bukan seperti pada saat yang tadi, kedua tipe tripod head tersebut sangat direkomendasikan karena memiliki kemudahan kontrol dan stabilitas yang bisa kita sendiri ya. Itu yang handle dan head tadi kita bisa kontrol sendiri. Terus ada lagi pertimbangan lainnya yang nggak kalah penting yang juga perlu kalian perhatikan saat memilih tripod itu. Sebentar ya, gue harus. We hope you enjoyed this brief construction montage. Itu lainnya, ya kita masuk lagi ke pembahasan kayak seberapa cepat kaki tripod yang bisa kalian atur. Itu ini biasanya lebih menghemat waktu, dan pada saat kalian pengen pindah posisi ambil gambar, fitur ini bisa memudahkan kalian dan menghemat waktu. Intinya menghemat waktu lah ya. Tripod pada umumnya memiliki 3 kaki yang bisa diatur panjang pendeknya dengan membuka atau menutup lock yang berbentuk seperti penjepit atau bulir. Rubber twist leg lock. Rubber twist. Jadi ada yang pakai quick release, itu yang model kayak jepit. Jadi kalian tinggal getrek kuncinya itu, terus buka, ntar sih kakinya keluar sendiri. Sedangkan untuk yang berjenis twist atau bulir, biasanya pemasangannya akan lumayan memakan waktu, karena kalian harus memutar ketiga kakinya untuk menyesuaikan tinggi dan panjang kakinya. Tapi di sisi lain, nilai plus dari tripod yang punya rubber twist ini adalah tidak akan mudah rusak karena kebanyakan terbuat dari karet bulir. Selain itu juga lock type ini tidak mudah patah karena cara memakainya yang diputar. Jadi kayak gini kan. Satu tripod yang quick release leg itu, yang dijetrek. Iya, yang gampangnya aja yang dijetrek, emang dijetrek kan, bukannya tinggal dijetrek doang, terkeluar kakinya. Terus yang satu lagi ini model rubber twist itu yang diputar. Jadi kalian putar lagi untuk kunci, putar lagi untuk buka, putar lagi untuk buka, putar lagi untuk kunci, kayak gitu. Nah, kita masuk ke tripod head. Jadi selain fungsi utama kaki penopangnya tadi, kepala tripod juga perlu menjadi bahan pertimbangan pada saat kalian memutuskan untuk membeli tripod, karena sangat berfungsi sebagai pengunci kamera kalian. Ya itu intinya banget itu kepalanya. Jadi jangan sampai pas hunting kamera kalian tiba-tiba meluncur bebas,
salah ya. Itu ngeri amat kalau kayak gitu. Jadi intinya cari lock yang udah ada kayak model pentolan kecil kayak gitu, itu locknya tuh. Nah itu locknya, terus jangan sampai, biasanya kan di bautnya itu jangan sampai kendor. Nah itu tadi headnya, buat headnya. Terus juga fungsi lainnya, seberapa cepat kalau head kalian bisa diposisikan atau diatur posisinya, itu harus jadi bahan pertimbangan juga. Ketika posisi tripod sudah dirasa aman dan tidak goyang, terus saatnya kalian memasangkan tripod pada posisinya. Untuk fotografi disarankan untuk menggunakan tripod dengan ball head daripada pen head, karena dengan ball head kalian bisa mendapatkan angle-angle yang ekstrim, seperti miring 90 derajat hingga 360 derajat tanpa harus takut kamera jatuh karena cengkraman mungkinnya yang kuat. Jadi kayak gini tripod ball head tuh, ball head bentuknya. Terus juga ball head yang bagus biasanya membutuhkan satu lock untuk mengencangkan dan menundukkan bagian mounting kamera. Jadi ada satu lock mengencangkan dan menundukkan kamera ya. Terus dengan tripod yang 12 seconds later. Tadi baru nyampe mana? Jadi tadi baru tripod pada umumnya yang mempunyai rentang harga tergolong murah, biasanya ketika akan dipakai harus dikendurkan dulu bautnya, kemudian dikencangkan lagi, dan mungkin kalian akan sedikit kerepotan dalam mencari posisi yang pas karena kemungkinan kecilnya tripod juga ikut bergerak ketika kalian ngintip ya benar, ketika kalian ngintip di viewfinder karena berat di salah satu sisinya itu kan, takutnya pas begitu kalian pegang kamera terus dilihat dari viewfindernya si kameranya ikut goyang dan berubah posisi. Biasanya tripod yang murah tuh biasanya enteng-enteng. Kelebihan lainnya di sini adalah sistem quick release pada mountingnya yang mudah diatur, karena kalian tinggal menggeser lock menempatkan mounting, lalu menempatkan mounting dan mengunci kembali. Dan kekurangannya di sini adalah sistem locknya hanya satu arah, jadi tidak bisa merubah arahnya lagi ketika mounting sudah terpasang. Jadi model kayak gini. Nah ini yang kecil. Itu jadi tripod yang biasanya tuh kan locknya tuh dikasih model lock yang kayak gini kan. Jadi begitu mounting sama platnya itu ada colokannya itu, nah tinggal pasang situ. Biasanya kayak gitu. Terus yang lainnya itu harus dipertimbangkan lagi ketika pasang mounting plug di kamera, sama itu bukan tripodnya, ini mounting di tripodnya itu harus jadi pertimbangan kalian juga. Seperti yang diutarakan sebelumnya, ketika melepas dan memasang kamera ke tripod biasanya dibutuhkan plug atau mounting yang dipasangkan ke kamera lalu dimasukkan ke tripod head dengan cara digeser atau dikunci kembali. Plug ini biasanya kita sebut dengan quick release plug. Mekanisme pemasangan atau pelepasan quick release plug ini juga seharusnya mudah dan cepat. Jika kalian membeli di toko, pastikan untuk meminta karyawan toko memperagakan cara memasang dan melepas kameranya di tripod, atau kalian mencobanya sendiri sesuai yang dijelaskan. Langsung saja membeli. Udah saja.
Nyerocos gitu titik koma aja. Jadi kalau misalkan kalian udah ngerasa pas nih dengan tripodnya, langsung aja sikat daripada ntar nunggu lama-lama keburu diambil orang kan. Jadi Kak, untuk nah ini yang harus jadi pertimbangannya juga, jadi pertimbangan kalian juga. Ada pertanyaan nih Kak, untuk berat tripodnya apakah sama semua? Nah, untuk berat tripod sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi tergantung kebutuhan kalian. Kalau misalkan kalian pengen yang ringan, ya cari dengan yang rentan harganya low price lah, low price. Kita sebut aja low price. Untuk berat tripodnya cari yang sesuai kebutuhan. Bagi kalian yang super praktis untuk dibawa jauh ke pantai atau ke gunung, carilah tripod dengan bahan aluminium atau serat karbon ringan. Tapi tripod dengan aluminium ini biasanya harganya relatif, iya, yang tadi gue bilang yang low price itu bahannya biasanya aluminium atau serat karbon yang enteng, yang ringan, tapi biasanya kurang kokoh. Kalau misalkan kalian pengen main ke pantai atau ke gunung, tentang angin takutnya goyang juga kan. Ngeri juga kalau misalkan sampai kamera kalian jatuh pas hunting. Sedangkan untuk yang berbahan serat karbon, yang berbahan serat karbon biasanya lebih kuat, tapi harganya bisa lumayan mahal. Ya, itu serat karbon. Jadi operasi itu biasanya bahannya aluminium. Namun juga biasanya tripod yang lebih berat memang jauh lebih kokoh saat diterpa angin. Sementara yang terbuat dari serat karbon biasanya sedikit bergetar saat ada angin. Jadi gimana nih? Gue pusing. Tripod yang lebih berat memang jauh lebih kokoh. Iya, emang bener. Jadi kalau misalkan tripod yang lebih berat dipakai di outdoor tuh emang cocok banget. Yang lebih berat tuh biasanya bahannya juga dari, kalau enggak besi beneran besi berat, ya serat karbon itu yang dibilang tadi di script. Yang perlu diperhatikan juga di sini, kalian harus mempertimbangkan berat bodi kamera dengan lensanya saat memilih tripod. Ini sangat penting karena tripod juga memiliki batas kemampuan maksimal dalam menahan berat dan bobot kamera. Jika beban kamera dan lensa melebihi kemampuan tripod, kamera kalian berada dalam bahaya karena tripod bisa jadi timpang atau terjatuh. Wah, itu lebih ngeri. Jadi pertimbangkan juga kalian punya kamera apa, misalnya kamera DSLR atau kamera mirrorless. Itu pertimbangkan beratnya. Berat kamera kalian nggak usah dihitung lah pokoknya. Kalau ada itu kan kalian bisa ngira-ngira sendiri ya beratnya berapa gram misalkan, atau berapa kilo. Ya mungkin kalau berapa gram. Kalau kamera kecil mungkin berapa gram. Jadi pertimbangkan bobot kamera. Kalau misalkan udah dipasang lensanya, terus jadi berapa kilo kira-kira si tripodnya itu kuat buat nahan beban kameranya apa enggak. Kayak kalau misalkan kalian pakai lensa tele kan gede tuh kan ya, pastinya itu bakalan berat. Jadi pertimbangkan juga buat tripod yang bisa nahan. Jadi kayak ini contoh kamera lah. Ini contoh tripod dengan ballhead. Yang satu ini contoh tripod dengan penhead. Ada pertanyaan lagi ternyata, jadi Kak, mending pilih tripod yang besar atau yang kecil? Jadi tergantung kebutuhan kalian sebenarnya. Kalau misalkan kalian punya rencana camping atau liburan, sebaiknya buat tripod yang muat ke dalam tas, atau yang
nggak ngerepotin pas dibawa muter-muter, bawa jalan-jalan muter. Tapi biasanya yang kompatibel itu nggak selalu kokoh sih emang kalau dibawa di outdoor. Dengan dengan cuaca yang tergolong ekstrim atau medan yang ekstrim, tripod yang kompatibel itu biasanya kurang cocok sih. Tapi emang kompatibelnya itu kan yang dicari kan, kecuali jika kalian memakainya di sekitar perkotaan atau banyak tempat-tempat yang punya gedung tinggi di dalam ruangan indoor gitu, yang nggak punya pas untuk cuaca ekstrim, tergolong ekstrim. Terus juga kalian Hey, that's pretty good. apaan? Nah itu jadi sekilas tentang apa yang perlu kalian pertimbangkan sebelum membeli si tripod ini. Sebentar. Meanwhile, at the Krusty Krab. Sampai mana kita tadi sama tempat pertimbangan dengan gangguan dari bocah. Jadi pada intinya tadi yang perlu kalian pertimbangkan sebelum memilih tripod adalah satu, seberapa cepat kaki tripod bisa diatur, terus seberapa cepat juga ballheadnya atau kepala tripodnya itu bisa diposisikan atau diatur posisinya kayak gitu. Mudah ya, cepat masang mountingnya itu atau enggak tuh. Terus kalau misalkan kalian nggak keberatan sama si beratnya, kalian bobotnya lah, intinya bobotnya juga harus dipertimbangkan. Terus apa nih, tripod yang punya yang gede apa yang kecil gitu kan, tergantung kebutuhan kalian jadinya. Nah, selain dari beberapa fungsi di atas, ada juga fitur tambahan lainnya dari si tripod ini. Jadi kayak tripod yang punya busa di kakinya, busa yang ada di kaki tripod. Nih, jika kalian traveling ke tempat yang memiliki beberapa medan dan cuaca yang tergolong ekstrim, sebaiknya kalian memilih tripod yang udah punya pelapis busa di kakinya. Fungsinya adalah agar tangan kalian bisa menggenggam dengan baik atau tidak licin ketika memegang tripod, dan juga tangan kalian tidak kedinginan. Terus ada lagi tripod hook yang terdapat di ujung bagian bawah tripod. Bentar, kelanjutannya itu tadi tripod hook yang terdapat di ujung bagian bawah badan tripod. Jadi kayak yang ada cantolan tuh, biasanya ada cantolan di bawah body tripodnya itu. Nah itu fungsinya buat tripod yang ringan, yang enteng, itu bisa tetap kokoh pas di tiup angin. Jadi kalian tinggal gantungin tas kamera atau misalkan yang berbobot itu dibalik di bawah tripodnya, itu tentuin kayak gitu. Nah itu ntar si tripodnya sedikit kokoh. Jadi pas kena angin tuh nggak takut goyang-goyang kayak gitu. Jadi kak, pertanyaan lagi nih. Jadi kak, apa saya harus beli tripod yang mahal? Jadi sesuai ya kayak yang gue bilang tadi kan, sesuai kebutuhan kalian.
Jadi tergantung budgetnya juga sih, tergantung budget masing-masing, termasuk juga pertimbangkan seberapa seringnya si tripod itu bakalan dipakai. Pertimbangkan juga karena ada juga loh kayak fotografer wildlife itu, mereka kan mainannya foto-foto di alam liar gitu kan. Ada juga yang milih buat pakai tripod yang murah-murah karena biasanya mereka pakai itu di alam liar, ya mereka sering pakai, otomatis kalau misalkan ya pasti bakalan cepat rusak. Jadi mereka milihnya yang murah-murah, ada kayak gitu. Tapi ada pilih tripod mahal juga, jadi tergantung budget kalian, berapa budget kalian buat si tripod ini. Tapi biasanya emang budget yang mahal itu biasanya yang lebih bagus juga barangnya, jadi ada harga, ada barang, ada kualitas gitu. Itu tadi ada pertanyaan terakhir ternyata. Dan sekarang nih gue belum jelasin model ini, bagian-bagian dari kepala head tripodnya itu dulu kayaknya ya. Nih jadi kayak gini contohnya. Ini yang nomor satu ini headnya itu jadi ada semacam kayak lock ya, ada locknya. Lock headnya itu dari alas plat quick release-nya itu sama si head tripodnya itu. Nah di situ ada lock quick release-nya itu alasnya di headnya, quick release. Terus di nomor 2 ini quick release lock, yang gue bilang tadi quick release lock. Terus bagiannya ada bertepas. Kalau misalkan tripod yang mid range itu kan agak menengah, biasanya udah dilengkapi sama apa namanya water pass, dan dilengkapi sama water pass. Biasanya itu di sebelah locknya itu biasanya ada water pass. Kalau nggak di sebelah locknya, biasanya di atasnya lagi ada tempat nyimpen platnya itu loh. Nah terus nomor 4-nya di sini ada ballhead. Ballhead itu yang tadi gue bilang, ballhead tempat bentuk mounting pengunci. Nah kayak gini ya, ini ballhead namanya ballhead. Terus ada nomor 5-nya ini ballhead tuh. Kalau misalkan kalian mengatur arah dari kameranya, tinggal buka locknya itu, buka kunci lagi, ini locknya. Sampai vertikal, si body yang ke tripodnya, yang ke body tripodnya. Ini ada beberapa contoh perbedaan head tripod yang umumnya digunakan. Jadi kayak gini bentuknya, ini ballhead, terus bawah lagi ini ballhead juga, ini playhead ya. Ini playhead. Terus yang ini lagi nih ventil head. Jadi kalian tinggal ngaturnya itu pakai pennya, itu pakai pegangannya yang bolak-balik itu udah bagus. Ada juga yang ventilnya yang biasa, ada pennya nggak ada pegangannya, jadi kalian tinggal kayak hampir mirip sama ballhead aturnya. Jadi kalian buka lock, terus atur arahnya. Locknya biasanya ada 2 kan,
Terus ini gimbal head, bentuknya kayak gini, mirip sama gimbal ini. Kalau kalian udah tahu gimbal, di video selanjutnya gue jelasin deh gimbal kayak gimana. Gimbal kamera. Jadi ini motorized tripod head, terus juga ini tilt head, ini pistol grip, terus panoramic tripod head, ini three-way head kayak gini bentuknya. Nah, oke. Kayaknya pembahasannya udah beres, di sininya juga udah beres. Jadi karena pembahasan aduh sebentar. Oke, itu tadi kita tentang pembahasan perbedaan perbedaan beberapa buah tripod, fungsi tripod dan bagian-bagian tripod. Jadi intinya dari pembahasan ini adalah pertimbangkan dulu seberapa penting dan berapa budget kalian buat inventarisir si tripod ini. Jadi perluan kalian buat apa, seberapa sering dipakainya, itu jadi pertimbangan yang utama. Terus ada lagi pertimbangan yang lainnya di sini. Sebelum kalian memutuskan untuk membeli tripod, pikirkan dulu seberapa cepat kaki tripod itu bisa diatur, terus seberapa cepat head tripodnya bisa diposisikan atau diatur, sama juga terus seberapa mudah dan cepat kalian melepas kamera dari penting si tripodnya itu buat sama kompatibilitasnya. Tentunya yaitu tadi seberapa besar budget yang bakal kalian keluarkan buat inventarisir si tripod ini. Karena udah jadi rahasia umum kan, kalau misalkan ada harga, ada kualitas, ada harga, ada barang. Ya intinya kualitas. Ada dua tipe kepala tripod yang mesti kalian jadi bahan pertimbangan buat kalian, yaitu ada bow head sama fluid head. Jadi karena pembahasannya udah beres, gua cukupkan sampai di sini. Jadi untuk podcast kali ini gua cukupkan sekian, dan ini kan podcast nggak ada gambarnya kan. Kalau misalkan kalian lihat gambarnya, kalian bisa lihat di YouTube. Jangan lupa subscribe di channel kita Bang Protokol Kamera. Terus follow juga channel ini biar gue lebih semangat buat bikin konten yang bermanfaat buat kalian. Mungkin bermanfaat buat kalian. Terus jangan lupa juga follow akun Instagram kita di Jual Aksesoris Kamera. Sama satu lagi buat yang lagi cari-cari kamera atau jual beli kamera second tapi yang kondisinya masih oke, bisa cek sendiri di Jual Kamera Bandung. Jangan lupa follow. Terus apa lagi nih? Udah beres. Udah beres karena ini udah mau maghrib. Jadi see you in the next episode. Don't judge before you try, don't even give up before you succeed. Assalamualaikum.